Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, ini kembali dengan Cinta Tarot ya, Cinta Tarot Channel. Aku membuat readingan untuk bakat jiwamu ya. Apa sih bakat jiwamu? Jadi apakah bakatmu itu di bidang keuangan, supranatural ya, atau mungkin spiritual atau I don't know lah ya, atau mungkin kamu pinter cari uang atau apa gitu, nanti kita lihat ya. Buat kalian yang kepengen lebih spesifik dibaca langsung ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kita mulai ya untuk semua zodiak ya. Bakat jiwamu ya, bakat jiwamu itu apa? Apapun yang muncul nanti aku akan sebutkan ya. The Hermit di sini. Bakat jiwa. Oke, Four of Swords. Oh. Nine of Wands. Aku langsung ya. Di sini ada Two of Pentacles, Two of Swords, dan The Fool. Bakat jiwamu adalah ya. Di sini aku melihat tentang seseorang yang bisa menyadari kesalahannya ya. Pertama, dia bisa menyadari kesalahannya, tidak menyalahkan keluar, tapi lebih kepada berintrospeksi diri ya, untuk karena memang sih ya guys, kalau kita bertemu orang yang misalnya nggak baik kepada kita, atau bertemu situasi yang ternyata nggak baik juga buat kita gitu ya, atau mengecewakan, banyak orang mungkin akan menyalahkan orang ya, atau menyalahkan situasi, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi untuk orang di sini ya, seperti kamu ini, kamu justru lebih melihat ke dalam diri, karena bener, karena yang bawa diri kan kita ya. Kalau kita ketemu hal-hal yang nggak baik ya, kita kan memang yang bawa diri ya, jadi kita juga harus menyadari itu gitu loh. Jadi aku lebih seneng kalau kita tuh lebih berfokus pada diri kita ya, daripada orang lain, karena hidup itu adalah diri kita sendiri ya, gitu loh. Bagaimana cara kita memperbaiki diri. Kalau orang lain misalnya dia nggak baik atau jahat, dia nanti punya urusannya sendiri. Yang fokus kita, utama kita adalah diri kita sendiri. Jadi berintrospeksi diri. Oh, saya kemarin salah jalan tuh ya. Oh, kemarin saya salah ke situ, harusnya nggak ke situ gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan tentu aja dengan kamu menjadi orang yang seperti ini, tentu aja kamu akan mudah untuk tahu ya, tidak jatuh ke lubang yang sama, ibaratnya gitu ya. Di sini juga tipe yang menyendiri. Aku nggak tahu loh, ini yang muncul loh ya, nanti kita terus lihat ya. Di sini orang yang menyendiri juga dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan, atau aku lihat kamu sebagai orang yang bisa menarik diri dari society ya, atau dari kehidupan duniawi. I don't know apakah kamu orang yang menempuh jalan spiritual, karena di sini juga ada the fool ya, orang yang mungkin sempat ngalamin situasi kehidupan yang serba buntu dan serba sulit ya. Akhirnya apa, kamu lebih menarik diri dan menjadi apa ya, dirimu sendiri gitu loh, mendekatkan diri sama Tuhan ya. Lalu juga kamu hidup itu adalah berpasrah aja, berserah sama Tuhan gitu loh. Tidak lagi membuat keinginan atau mengharapkan sesuatu gitu, tapi lebih kepada ngejalanin, siap menerima apa yang mau dikasih Tuhan ya. Itu orang spiritual seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu aku ngeliat ada yang seperti ini, dan memang ternyata ini juga suatu bakat ya guys, karena kemungkinan nggak banyak orang loh bisa menarik diri dari society memang.
banyak orang yang masih harus eh, terhubung dengan orang lain ya, hidup bersosial gitu ya. Nah, ini orang yang bisa menyendiri dan menarik diri ini juga nggak mudah gitu loh. Ya, jadi ini bisa jadi juga sebagai bakatmu. Nah, terus di sini juga aku ngeliat tentang intuisi ya. Intuisi, apakah kamu ternyata bisa eh, membaca orang lain, atau kamu bisa tahu bahwa orang yang lagi deket kamu ini baik atau enggak buat kamu? Itu bisa jadi juga. Ya, ada di sini bakat seperti itu. Lalu juga di sini adalah orang yang apa ya? Pinter cari uang ya, harus aku bilang, karena di sini ada Two of Pentacles. Ya, kamu tuh gini loh, dari segi keuangan itu gampang nariknya tapi juga gampang ngeluarinnya. Ya, jadi mungkin cara pikir kamu adalah uang hari ini untuk hari ini ya. Gitu. Jadi nggak ada kan orang yang gini ya, orang yang kepikiran bahwa oh ini harus disimpan untuk masa depan, harus nabung untuk masa depan. Nah, di sini ada yang tipenya tuh yang bisa, ya uang yang ada sekarang itu ya untuk mewujudkan keinginanmu yang sekarang gitu, hari ini gitu, apa maunya gitu. Ya, jadi seperti itu gitu. Ini juga contoh orang yang spiritual sebenarnya ya. Jadi orang spiritual tuh sebenarnya seperti itu juga gitu. Dia nggak takut akan masa depan karena dia percaya Tuhan pasti nanti kasih dia gitu ya. Di sini ada intuisi yang tajam ya, atau seperti yang aku bilang tadi. Coba aku buka lagi ya. Kalian bisa komen ya, kalian tuh di bagian mana sih? Ya, di bagian mana bisanya? Ya, bakatnya itu di mana? Berarti banyak dari sini nanti yang nonton kemungkinan orang-orang yang berjalan di jalan spiritual ya. Jadi yang sudah tidak keterikatan terhadap duniawi gitu. Kalaupun masih hidup dalam maksudnya dengan orang lain gitu, cuman tidak terikat gitu loh. Ya, jadi ya memang sih orang seperti ini butuh perjuangan ya, daripada orang yang benar-benar narik diri, benar-benar jadi orang yang I don't know, sometimes something lah kayak biksu gitu kan, dia tidak menikah dan benar-benar meninggalkan dunia gitu. Itu mungkin lebih enak gitu. Nah, kalau orang masih berada dalam kehidupan duniawi tapi dia juga tidak keterikatan, itu memang gak mudah, karena pasti nanti kadang-kadang kita bisa tenggelam lagi dengan dunia, tapi nanti kita diingetin lagi, di attachment lagi, sadar lagi, balik lagi gitu-gitu ya. Oke, paham ya? Aku harap kalian paham. Orang yang bener-bener ada kan, yang bener-bener udahlah meninggalkan duniawi banget gitu loh, bener-bener nggak ngurusin urusan dunia itu apa, nggak ngurusin. Tapi ada juga yang masih terhubung dengan dunia tapi juga tidak keterikatan. Nah, ini sebenarnya memang banyak godaannya gitu, dan memang langkahnya pelan ya untuk ke arah spiritualnya tuh ya step by step gitu. Dan menurut aku kalau dia bisa benar-benar stabil dan tidak terganggu lagi dengan situasi luar ya, ya dia sudah tinggi sekali sih ya gitu. Dia kayak nanti kayak gini loh, kayak orang yang punya kayak punya kepompong sendiri, walaupun dia ngobrol sama siapapun gitu tapi dia tuh nggak terpengaruh, dia kayak punya dunianya sendiri gitu loh ya, jadi tidak akan terpengaruh gitu. Mungkin orang yang sedang ngejalanin ini bisa paham ya di sini. So kalau kalian memang paham silahkan komen ya. Oh my gosh, I don't know why ya, kenapa sih yang muncul kayak gini ya. Mungkin ini untuk energi orang-orang yang lagi nonton juga di sini kemungkinan muncul ya, bahwa hati-hati dengan orang yang mungkin gak baik buat kamu atau bertindak sesuatu di belakang kamu kayak jahat atau licik. Itu hati-hati, ini pesan buat kalian mungkin ya. Lalu juga hati-hati juga dengan konflik, karena bisa saja terjadi konflik, dan ini konfliknya tentang apa? Tentang keuangan. I don't know, ini muncul ya, mungkin ini ada dari kalian yang sedang menghadapi ini dan energi kalian tuh terlalu besar jadi masuk ke sini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Tuh aku kayak gitu ya kalau baca energi guys. Jadi apapun yang mungkin muncul di sini dari energi kalian semua yang ketarik bisa muncul di sini, dan emang aku akan menyebutkan semuanya, walaupun
terkadang terlihat seperti tidak ada hubungannya ya dengan tema readingan, karena aku memang membaca energi ya. Sering kok aku gitu, misalnya ada klien baca gitu ya, dia bertanya tentang kehidupan masa depannya gitu ya, tapi yang aku lihat dia ternyata stuck run and round. Justru aku nggak ngeliat masa depannya, nggak bisa kebaca karena dia stuck di satu tempat ya, muter-muter di situ ya. Dia banyak keterikatan, banyak hal yang dia kecewa gitu, dan dia energinya itu muter-muter di situ. Sometimes juga tentang percintaan, keterikatan tentang seseorang, berekspektasi dan punya harapan terlalu tinggi sama seseorang, sementara seseorang itu tidak bisa diharapkan untuk seperti itu, jadinya dia terikat muter-muter di situ. Nah, orang-orang seperti ini juga susah dilihat ke depannya. Yang muncul ya apa yang sedang dia hadapi sekarang gitu. So, paham ya? Jadi seperti itu kalau orang membaca energi ya. Bukan lagi fokus misalnya membaca tarot yang benar-benar bersusun tarot gitu. Mungkin dia hanya baca-baca aja gitu ya. Tapi ada juga yang baca berdasarkan intuisi gitu. Nah, saya pakai intuisi ya. Oke, di sini ada Three of Cups, Knight of Pentacles. Ya, di sini juga I don't know, masih tentang seseorang spiritual, bisa jadi berhubungan dengan itu. Dan aku ngeliat di sini dia ada sesuatu yang bisa jadi akan dia rayakan ya dalam hidupnya, tentang kestabilan keuangan ya. Jadi mungkin kalau dia tadinya hidupnya susah payah gitu ya, tapi nextnya dia akan punya keuangan yang bagus. Ini juga bisa dibilang kamu berbakat dalam keuangan atau mencari uang, atau ada keinginanmu yang besar yang akan terwujud dari segi keuangan di sini. So ada juga di sini ungkapan bahwa kamu nanti kalau bisa berpasrah atau berserah diri gitu ya, siap menerima aja apa yang mau dikasih Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa hidupmu ya ditanggung sama Tuhan, jadi apapun yang kamu butuhkan kamu nanti dikasih, kamu gak usah khawatir. Istilahnya kehidupanmu dari segi keuangan, kebutuhanmu itu dipenuhi gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak berhubungan dengan readingan yang tadi pertama tentang orang spiritual. Aku nggak tahu ini yang muncul ya, I don't know. Silakan komen apakah kalian memang ngejalanin kehidupan seperti ini ya. So karena bisa jadi ya, karena aku pun berjalan di kehidupan seperti ini, mungkin akan mengumpulkan orang-orang yang sama dengan aku ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dari sebenarnya ini karma baik ya jadinya, karena kamu nggak perlu pusing-pusing lagi soal hidup, mau makannya gimana, mau gini mau gitunya gimana. Nggak perlu khawatir kalau kamu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, nanti dia yang kasih kamu, katanya gitu ya. So aku masih mau lihat lagi ya biar lebih spesifik. Nanti aku sebutin zodiaknya ya buat kalian yang mungkin berkaitan dengan readingan ini, siapapun ya. The Chariot dan juga Knight of Wands. Oke, aku melihat dari segi kehidupan ya, kamu nanti akan tahu arahnya kemana ya, tujuannya kemana. Kalau kamu selama ini kerja di sini buntu, kerja di situ buntu ya, susah gitu ya, mengecewakan gitu ya, ya kamu nanti akan dikasih petunjuknya, harus kemana kamu melangkah, harus apa yang kamu kerjain. Nanti bisa muncul lewat intuisi, lewat mimpi, lewat apapun ya, apa yang kamu lihat nanti kamu bisa baca pesannya. Mungkin orang-orang di sini silakan lihat tentang angels number ya, kalau kamu butuh bimbingan untuk tahu apa sih yang mau diungkapin sama spirit guide-mu, sama angelsmu, atau sama something yang nggak terlihat ya, semesta ya Tuhan gitu. Kamu bisa lihat angels number ya, arti-artinya banyak kok yang udah bikin videonya tuh. Di Google juga ada kayaknya, di YouTube banyak juga. Cari aja angels number dan arti-artinya, nanti kamu pahami ya, nanti biar kamu bisa tahu pesan apa sih yang mau disampaikan ke kamu gitu ya. Terus di sini seperti itu aku lihatnya. Jadi nanti kamu bakal menemukan dirimu, kamu bakal menemukan apa yang tepat buatmu, dan sometimes itu memang berbeda dari dirimu yang sebelumnya. Jadi kalau kamu selama ini berpikir bahwa karir yang itu yang buatmu, bisa jadi beda gitu, bisa jadi bukan itu yang selama ini kamu fokusin, itu ternyata bukan itu gitu. Nah gitu ya, aku harap mungkin kalau ada yang nggak maksud, yang klik video ini dan ternyata nggak maksud,
Ya mungkin memang belum mengarah ke sini perjalanannya, tapi kalau ada yang maksud silakan komen ya. Jadi seperti itu, mungkin akan ada yang nggak maksud gitu loh ya. So di sini aku akan sebutin zodiaknya di sini yang kemungkinan berkaitan ya dengan readingan ini. Aku nggak tahu bakat jiwa tapi munculnya begini ya. Ada Virgo ya, dan juga ada Capricorn, Aquarius, Gemini ya, Gemini, Aquarius, dan juga ada Leo dan Aries ya. Kuat nih di Cancer, di Cancernya kuat. Lalu ada Cancer, Pisces ya, seperti itu yang aku sebutin. Jadi sebenarnya bisa saja semua zodiak ada di sini karena ini kan general ya. Juga bergantung sama Sun Moon Rising. Jadi kalau kamu tahu Sun Moon Rising ya, kalau ada zodiakmu di antara beberapa zodiakmu itu mungkin saja ada zodiakmu yang ada di sini gitu ya. Paham ya? So itu nextnya aku mau buka dari sini untuk ya apapun yang muncul ya, bisa jadi pesan semestanya buat kamu gitu. Oh ya, orang di sini yang aku reading ini bisa jadi juga orang yang punya kemampuan untuk supranatural ya, karena orang yang benar-benar spiritual ya, sudah di tingkatan tertentu. Kalau kamu mau tahu tingkatan kamu di mana ya, kamu bisa personal reading sama aku ya. Nah, kalau orang spiritual tuh biasanya memang supranaturalnya secara otomatis akan terbuka ya, gitu. Terbuka perlahan ya guys, karena akan berhubungan dengan inimu juga ya, bagaimana perkembangan jiwamu juga gitu loh. Ada challenge ya, tantangan ya, orang yang akan selalu bisa melalui tantangan. Nah ini PR buat kalian sepertinya, average atau keserakahan dan juga down. Di sini ada feelings ya, tuh. Oke, aku taruh sini feelings, nggak kelihatan ya, di sini deh. Challenge ya, orang yang aku akan sebutin dari bakat aja deh ya. Kalau challenge ya, kemungkinan orang yang dalam hidup itu tidak mudah ya, banyak tantangannya, banyak hal yang harus kamu lalui gitu loh. Dan berusaha untuk selalu bisa stabil gitu loh. Orang yang kuat ya, orang yang bisa menghadapi tantangan-tantangan yang banyak itu kuat gitu loh, itu hebat karena dia bisa melalui banyak hal gitu loh ya, dan tetap stabil gitu loh. Dan mungkin kalau soal average atau keserakahan ini mungkin ya, kamu makanya dibilang kan tadi meninggalkan duniawi gitu ya, atau tidak terlalu terhubung dengan society ya, mungkin kamu lebih ke apa ya, tidak ya, keserakahan itu kan duniawi banget ya, pengen punya ini, pengen punya gitu, pengen dilihat gini, pengen dilihat gitu gitu ya. Nah ini kamu lepas ya, kamu tinggalkan, karena orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, apa yang mau dikasih sama Tuhan itu nggak bisa ya berkeinginan atau punya keinginan begini, keinginan begitu, kayak kita sebutnya oke lah, terlalu vulgar kayak keserakahan gitu ya, memang seperti itu nampaknya gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu lagi, berkeinginan kayak gitu-gitu tuh udah nggak bisa. Sometimes kalau yang aku alami, kalau mulai punya keinginan, mulai punya ekspektasi, mulai dipatahin, di attachment atau diuji gitu ya. Dan di sini ya mungkin akan banyak ya kamu ngalamin attachment, tapi di sini aku ngeliat kamu akan bisa selalu menemukan pagi yang cerah, pagi yang indah ya dalam hidupmu, atau bisa dibilang kamu selalu bisa stabil lagi gitu setelah kamu melalui attachment dalam hidupmu ya. Terus juga jangan lupa untuk ikuti kata hatimu ya, karena kata hati itu yang paling benar sih ya. Kalau untuk hidup kita masing-masing adalah kata hati kita sendiri-sendiri ya
gitu loh. Karena kalau kita mulai terhubung dengan misalnya dengan pikiran itu kan, pikiran itu bergantung pada indera ya, indera. Mata, telinga gitu ya. Kita mungkin kalau udah pakai pikiran itu kemungkinan akan terpengaruh dengan orang lain atau situasi, keadaan, kebanyakan orang gitu-gitu. Jadi akan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kata hati kita gitu. Itu yang aku lihat ya dari readingan ini. Ya karena banyak orang yang tidak mengikuti kata hatinya. Misalnya gini deh ya, ada nggak nih kalian punya pasangan yang atau kamu nih, kamu mencintai seseorang lah, aku ambil contoh ya, kamu mencintai seseorang tapi keadaannya bahwa dalam hidupmu, kenyataan hidupmu, mungkin kamu dalam situasi ekonomi, dalam situasi kehidupan atau percintaan kamu nggak mendukung untuk bisa kamu bersama orang itu, maka kamu akan bertindak itu tidak sesuai kata hati. Kalau kamu bertindak sesuai kata hati karena kamu mencintai, kamu akan sama dia dong ya, atau kamu akan mengungkapkan atau kamu akan memilih untuk bersamanya. Nah karena kamu terpengaruh oleh ya keadaan dunianya kamu, situasinya kamu jadi tidak membuat keputusan sesuai dengan kata hatimu gitu. Banyak orang seperti itu ya, makanya sometimes aku harus bilang bahwa banyak orang yang nggak bisa dipercaya ya, karena sometimes dia bertindak tidak sesuai dengan kata hatinya gitu ya, sesuai pikiran tuh ya udah berpengaruh sama ya kenyataan hidup gitu loh. Nggak ada yang misalnya oh saya suka nih sama dia, saya cinta sama dia, nggak peduli apapun saya akan bersamanya gitu. Nah orang-orang seperti ini juga dinilai orang yang percaya keajaiban. Nah orang yang percaya keajaiban adalah orang yang akan selalu menerima keajaiban gitu ya. Oke, silakan komen kalau kalian merasa berada di jalur yang seperti ini. Kalau misalnya ini ternyata nggak cocok buat kalian, ya silakan di skip aja ya, karena aku ngerasa ini memang nggak banyak orang mungkin, atau mungkin akan banyak orang yang apa sih ini omongannya nggak maksud gitu ya. Jadi it's okay, karena ini yang muncul seperti ini ya aku harus baca seperti ini ya. Oke, terima kasih, semoga bisa jadi pesan dan juga pencerahan ya.